hidayah, petunjuk. Dan ini senada dengan yang sering dibacakan oleh Nabi. Kata Ummu Salamah, doa yang sering dibaca oleh Nabi adalah Al-Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan. Al-Imran ayat 8 ini doa agar kita selalu dibimbing dengan hidayah. Nah, ini dari hadis Muslim. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, wattuqa, dan takwa. Masih ingat yang sudah kita bahas? Takwa itu apa? Lupa lagi juga apa? Tapi kalau ingat tiba Bu, takwa itu hati-hati. Khawatir ini mengandung dosa, takut ini terjerumus pada maksiat. Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah kami mohon petunjuk, wattuqa, dan takwa. Wal afaf, afaf itu artinya asli arti afaf itu, ifah itu menjaga kemuliaan diri, tidak mau meminta. Ya, jadi orang yang afaf itu, saya perlu gitu, tapi saya nggak mau minta sama orang. Saya perlu uang untuk obat, tapi saya nggak berani minta ke ustadzaan. Padahal saya tahu ustadzaan orang yang mampu dan dia dermawan. Dan kalau saya minta, pasti dia bantu saya. Saya nggak mau. Nah, itu namanya afaf. Nah teman-teman, kalau nolong orang, cari orang yang afaf. Jadi diartikan dengan menjaga kehormatan atau kelapangan. Kelapangan itu maksudnya walaupun susah, hatinya lapang. Saya ulangi ya. Jadi afaf itu orang yang susah, tapi tetap melapangkan hati. Sehingga karena dia melapangkan hati, tidak puasa untuk minta. Ibu, ada saat dimana kita ini punya keperluan, punya kebutuhan, ya. Ibu bisa minta tolong ke kakak, ke adik, ke teman. Tapi ibu tidak lakukan itu, karena ibu, bapak menjaga apa ya? Bisi jadi keburukan, bisi dianggap kita memanfaatkan orang lain, sehingga penderitaan itu dibikin lapang. Sedih pahami? Benar. Karena mata ibu kayak gitu. Jadi ifah itu, afaf itu, sekali lagi orang yang hatinya selalu lapang. Saking lapangnya, susah pun dia tidak mau minta. Gitu. Ibu diberi uang oleh suami. Sebenarnya suami ibu uangnya tidak cukup, tapi ibu berjuang seolah-olah uang itu cukup. Walaupun ibu orang anak mau makan lauk, ibu mah cuma nasi. Anak mau makan ayam, suami ngomong ayam nanti dulu. Ibu kurupuk sana mutimun, kurupuk bonteng. Kali suami mah ayam dulu. Suami pikir uang yang dikasih ke ibu itu cukup. Nah, padahal tidak cukup. Bu, boleh nggak ibu minta tambahan? Asal ibu yakin suami ibu ada uangnya. Masalahnya ibu tahu suami ibu memang gajinya segitu. Kalau ibu minta mau dikabulkan, ibu merasa udah melapangkan hati untuk menerima. Bu, ini tuh nggak gampang. Ya nggak sih? Nggak gampang, susah. Ada anak yang dia itu sebenarnya kalau di tempat kuliah itu sampai tidak makan siang, tapi dia nggak berani minta
ada dokter gigi yang cerita sama saya, Pak, saya dulu waktu kuliah itu makan kadang sekali. Kadang saya senang teh kalau diajak makan sama teman. Nah itu, tapi saya nggak berani minta sama orang tua. Nah itu orang yang apa? Jadi dia tidak berani minta padahal perlu, karena menjaga, takut orang tuanya tambah susah, takut suaminya tambah berat, ya kan gitu. Akhirnya dia punya kelapangan untuk menerima. Diajak berenang, tapi emang gitu berenang. Karena ada juga kan istri itu udah umur, suami ada penghasilannya 7 juta, dan minta apa besar. Ayah-ayahnya penghasilan ayahnya 7 juta. Kayaknya kalau kita punya mobil Avanza, ada sari dari antang. Ibu kalau berani minta gitu ke suami, padahal ibu tahu suaminya maksudnya 7 juta. Apa bukan? Itu membuat suami Anda tambah tertekan menderita. Makanya Pak bersyukur kalau punya istri yang apa. Jadi dia tidak mau minta, bukan apa-apa, tapi usahain, sehingga dia melapangkan hati untuk menerima. Coba aku terima. Ibu, jangan-jangan suami ibu teh hafal. Dia tuh berjuang pagi-pagi pulang sore kadang lembur, ya kan, untuk memenuhi kebutuhan ibu. Ya, nah, tapi suami ibu nggak pernah keluh. Ibu besoknya lembur, duit, sakio. Kalau lembur, tetap gue sedih tahu suami itu ngomongin. Nah itu afaf. Makanya kalau kita nolong orang itu prioritaskan pada orang yang afaf. Afaf itu artinya dia susah, tapi dia melapangkan hati untuk menerima kesusahan. Nah makanya Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf. Ya Allah, beri saya merasa cukup lapang, sekalipun saya susah. Jadi hatinya dilapangkan. Ya. Ibu di sini banyak yang ketika duduknya capek, tapi ibu melapangkan hati seolah-olah ibu nggak capek. Sampai ibu mau melonjak juga nggak berani. Kan yang di tengah mah melonjak nggak kelihatan kan? Di depan tadi yang bisa. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, tapi ibu, dia kaki dia udah ada bengkak, mau melonjak tapi nggak enak sama yang di depan kan gitu. Apalagi ibu lebih muda di sebelah ibu ada yang lebih sepuh, ibu nggak enak satu sopan belakang. Itu apa? Anda naik angkot, sebenarnya Anda teh hampir digerawi gitu. Kabayang, mohon maaf, pantat Anda teh nempel sama pantat. Tapi ibu nggak tega untuk bilang, kita geser. Karena yang ini kan, mohon maaf, agak besar. Digeserkan oke, itu apa? Melapangkan hati, menerima kenyataan walaupun tergantung, tidak protes. Itu apa? Bisa dipahami apa? Nah, jadi Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Rasa cukup. Kan begini, doa ini saya sampaikan untuk menjelaskan bahwa orang Islam itu enggak boleh hedon, tapi kudu qanaah. Kudu merasa cukup, ya. Ibu, rasa cukup itu apa? Satu energi bagi kita untuk selalu menerima apapun yang ada di genggaman kita. Merasa cukup. Di Indonesia ini banyak orang-orang yang gajinya udah gede tapi korupsi. Atau ada direktur BUMN gajinya 250 juta. Seberapa? Sebulan 200 dengan tunjangan itu, tunjangan ini, tunjangan itu.
Ya, kenapa? Duitnya masih 250 juta karena rumah dinas, supir di kantor, bensin di kantor, tunjangan makan di kantor, bersih 250 juta. Tapi kenapa masih bisa korupsi? Ya, hubungkan yang doa tidak merasa cukup. Dan merasa tidak diawasi Allah. Jawaban Anda benar, tapi hubungkan dengan materi. Kenapa dia korupsi? Tidak merasa diawasi Allah. Tidak merasa cukup. Berarti dikasih gaji segede apapun, jadi saya termasuk yang tidak percaya kalau katanya makin gede gaji itu korupsi di Indonesia bakal menurun. Saya enggak percaya. Enggak. Sekarang gaji makin gede, malah beban negara makin besar. Tapi kalau tidak merasa cukup, tetap korupsi. Jadi yang bikin orang itu korupsi menghalalkan segala cara merasa tidak cukup gitu. Tapi kalau merasa cukup, apa yang terjadi? Ada apa? Menerima. Ya. Nah makanya doa ini penting. Nah ada merasa cukup, ada ghina dan ada kecukupan. Ada apa? Ada kafar. Kalau apa itu kelapangan, termasuk juga merasa cukup. Kalau kafar kecukupan.